Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni 'ilma warzuqni fahman. Amin. Faqad qala ta'ala fi kitabil karim wa saqal qailin a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Al-ayat Allahul Azim. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam al-mayyitu fi qarbihi la kal-gharib yang tadul hayyi min ahlihi aw waladihi aw sahbihi. Al-hadis aw kama qala amma ba'du. Hadratal mutaramin para alimin ulama ustaz kiai yang berada di perumahan negara Sri yang senantiasa saya hormati dan semoga Allah muliakan. Pada beberapa jam salat subuh Masjid Jamilul Jannah yang apa kedoaan semoga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin Pak, doa sehat itu. Saat ini kita itu nikmat yang paling istimewa kita ialah kesehatan. Kesehatan yang dimana kesehatan tersebut dimanfaatkan, dipergunakan untuk ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam artian ketika kita sehat, semoga Allah bimbing, Allah takdirkan dengan kesehatan ini kita bisa beribadah, bisa melaksanakan perintah-perintah Allah, senantiasa dengan kesehatan bisa meninggalkan semua larangan-larangan Allah. Suara saya jelas nggak Pak? Pak, jelas nggak? Jelas ya. Saya nyoba tidur tuh. Kalau tidur dan foto sama Pak Harun, kalau enggak Pak Harun yang difoto biasanya yang gayangan Pak Harun. Ya. Mohon maaf karena kalau bapak-bapak kan udah libur mulainya, kalau saya belum. Dari mulai semalam, ntar malam Selasa masih mau tidur kalau saya. Kalau bapak udah pensiun, saya yakin nggak mungkin semalam ada yang mau lidan. Karena setelah selesai arba'in saya yakin pasti selesai juga. Kalau saya emang enggak, karena maulid itu nyampe mati, bukan cukup Pak arba'in. Maulid nyampe mati, kalau tobat sebelum mati, kalau maulid nyampe mati. Karena apa? Keperluan kita itu ialah memahamkan kepada diri kita ya apa-apa yang telah dijalankan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akeman Pak Mar. Luluh ini. Karena kalau kita nungguin nyampe bahasanya arbainan, nungguin nanti bulan Maulid, kita itu kan tergolong orang yang gampang pelupa. Setelah selesai acaranya, selesai juga ilmunya. Cuman kalau setiap malam kita masih maulidan, masih baca sirah-sirah nabawiyah, ketika kehidupan kita saat ini kadang mau belok, kontrol punya anak. Oh iya, Nabi tidak pernah mengajarkan seperti ini. Berarti kita pun juga tidak boleh melaksanakan. Dalam artian semua apa yang telah diajarkan oleh baginda Nabi itu semua ialah perintah Allah Subhanahu wa taala. Contoh kecil, Allah memerintahkan kepada kita melaksanakan sholat. Ketika kita malas sholat, ingat bahasanya termasuk salah satu risalah yang dibawa oleh baginda Nabi ialah melaksanakan sholat lima waktu itu dan seterusnya. Itu yang wajibnya, yang sunnahnya. Yang Nabi nggak pernah ngajarin kita untuk membenci ke seseorang. Tidak boleh senantiasa kita itu dengan keluarga, dengan tetangga, dengan siapapun menaruh rasa permusuhan kepada orang-orang tersebut. Itu bukan ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah mengajarkan kepada kita kepada hal yang paling baik, kepada hal yang dimana hal tersebut senantiasa
menjadi jaminan kebahagiaan kita dunia wa akhirat. Ketika kita bisa menjalankan, mengikuti apa-apa yang telah diajarkan oleh baginda Nabi, jaminan Allah Subhanahu wa taala akan diberikan kebahagiaan dunia dan akhirat. Tidak lain hanyalah kebahagiaan. Kalau saat ini kita belum bisa bahagia, muhasabah diri, kenapa, ada apa dengan kita? Padahal kalau toh kita lihat sholat kita nggak pernah berhenti, ya berhenti nggak Pak? Maksudnya bukannya seharian sholat enggak, 5 waktunya maksudnya ketemu enggak? Masa iya sholat sehari semalam cuma 5 waktu, nyampe ketinggalan semua, kebangetan. Bahasa kita di buminya Allah, nafas gratis, nginjek buminya gratis. Cukup dengan kita melaksanakan 5 waktu, masa masih keteter. Nggak ada dalil betul dalam meninggalkan sholat. Dengan itu kita senantiasa akan paham tahu bagaimana ketika Rasulullah pun ketika menghadapi suatu musibah, menghadapi suatu ujian, menghadapi suatu ketika beliau mendapatkan suatu tekanan dan sebagainya. Ketika kita membaca sirah-sirah nabawiyahnya, insya Allah kehidupan kita kondisi akan diberikan bahagia. Dan saat ini kurangnya bahagia kita berarti kita melaksanakan budaya, kita melaksanakan suatu perintah belum pure murni dari hati kita masing-masing. Masih dunianya doang. Filosofi kandungan daripada ibadah yang kita jalankan sebatas hanyalah suatu tontonan. Coba kalau kita memahami gerakannya sholat, awal mulanya kita baca niat, terus ngangkat tangan, bacaan-bacaan yang senantiasa kita baca dalam sholat iftitahnya, i'tidalnya, sujudnya. Ketika kita sudah seperti itu, merenungi, menghayati, memahamkan dan mengamalkan, insya Allah kebahagiaan akan Allah berikan kepada kita. Namun sebaliknya, kalau kita hanya sebatas melaksanakan suatu perintah tidak memahami filosofi ataupun arti maknakan hakiki daripada ibadah-ibadah yang kita jalankan, batas zahiriyahnya doang kita kelihatannya orang baik, rajin sholat, cuman dalamnya keropos. Keropos seperti apa Pak? Itu tadi, setiap ketemu masalah pasti mengait-kaitkan dengan adanya suatu ibadah yang kita jalankan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan naudzubillah min dzalik, ahli ibadah cuma mukanya tidak menunjukkan ibadah. Katanya mengaku ahli surga, cuma mukanya belum ketemu ahli surga. Karena muka surga itu enggak ada yang sedih Pak. Apalagi yang pucel. Muka amat orang ahli surga itu bahagia, banyak senyum. Enggak mungkin malaikat Ridwan menerima orang-orang yang mukanya pucel. Ya, malaikat Ridwan menerima orang-orang yang senantiasa kelihatan dari mukanya itu muka-muka yang senantiasa menunjukkan dia itu menerima qada qadarnya Allah Subhanahu wa taala. Makanya sering saya sampaikan, kondisi sunnah Kanjeng Nabi yang paling berat saat ini ialah tersenyumnya pun setiap saat. Rasulullah itu enggak pernah muka-muka cemberut kayak kita begini. Rasulullah itu ketika bertemu dengan sahabat beliau senantiasa menampakkan muka-muka yang tersenyum. Karena apa? Salah satu tanda kita akan menerima qada qadarnya Allah, takdirnya Allah, ketentuannya Allah ialah muka-muka bahagia. Kalau kita saat ini mukanya ke muka-muka cemberut, berarti kehidupan kita yang saat ini Allah berikan, yang saat ini Allah menjadi ketentukan oleh Allah, kita senantiasa tidak mau menerima. Itulah bahayanya. Kenapa? Saat ini kita itu disuruh senantiasa farah. Ketika tinggal sulit, ketika pas kondisi kita itu dikasih kemudahan, kebahagiaan, susah senangnya kita, itu tidak luput semua adalah ketentuan Allah Pak. Itu harus melakukan apa?
Yang sering saya sampaikan kan di rukun iman yang terakhir jelas. Bil qadri khairihi wa syarrihi minallah. Baik dan buruk yang kita saat ini menjadi salah satu ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ketika melihat saudara yang saat ini belum bisa melaksanakan kewajibannya, cukup berdoa, ya Allah, janganlah saya jadikan seperti orang yang saat ini Engkau kasih suatu hal yang memang bertentangan dengan perintahmu, belum bisa melaksanakan satu kewajiban sholat. Itu juga ajaran Rasulullah ketika melihat orang yang saat ini seolah perilakunya, ya Allah, jadikanlah saya dan diri saya sebagai orang yang saat ini saya lihat. Kan cukup itu doang, tidak boleh mengomentari, tidak boleh membenci, tidak boleh kita terus mengucilkan dan sebagainya. Kan apa itu bukan perilaku Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan seterusnya, kalau membaca sirahnya Nabi nggak bakal selesai 40 hari, Pak. Karena apa? Beliau itu masuk makhluknya Allah yang paling mulia. Makanya betapanya barang siapa orang yang bisa mengikuti sunnah dengan Nabi, jaminannya bahagia dunia dan akhirat. Mulainya lanjut, Pak. Baca sendiri di rumah. Kalau saya kan karena masih muternya kan masih banyak di masyarakat. Kemarin kita dan malam akikoh tasmitul aula. Besoknya lagi malam Selasa rutin di masjid. Terus suara saya sampai serak, kemarin sudah serak, semalam teriak-teriak lagi, nanti malam juga teriak-teriak lagi, Pak. Kenapa? Mau takdirin, jangan dulu berhenti, Mat. Ya. Kalau Pak Gun mau sudah selesai dia. Ini saya yakin saya bisa kainan penutupan, tutup juga mulai. Di rumah ganti pegang-pegang HP, lihat status, kadang lihat Facebook ya Pak. Bukan mulainya yang dibahas. Ya ganti bab, Pak Harun paling udah mulai setelah selesainya baik paling ayo terus gede nyari kuliner di mana yang paling enak. Ya. Padahal kondisi ketika kita itu kadang 40 hari melaksanakan maulid malu. Kehidupan kita belum sesuai dengan perilaku Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya saya kadang-kadang muhasabah diri, kenapa ada apa dengan diri saya? Karena masih berat banget, masih jauh banget dengan apa-apa yang telah diajarkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Segala puja dan puji hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Zat yang senantiasa berikan kita banyak kenikmatan sehingga dengan kenikmatan Allah berikan di kesempatan pagi hari ini kita ditakdirkan oleh Allah, dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat yang mulia yakni Masjid Jami'ul Jannah dalam rangka melaksanakan amal kita thalabul ilmi. Tahlilinya senantiasa kita memohon Allah Subhanahu wa taala agar supaya tidurnya kita senantiasa menjadi suatu sebabnya kita mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala baik di dunianya maupun di akhiratnya. Shalatu wassalamu daimaini mutalazimaini ala habibina wa syafi'ina wa qasaidina Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa kita lakukan pada hari yaumul qiyamah. Semoga dengan bergabung kita di sini menjadi salah satu bukti tandanya kita akan diakui mat beliau dan akan mendapatkan syafaat di qaulina Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadirin ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Untuk selanjutnya perkenankanlah kepada Al-Fakir Al-Jahil Ar-Raji Ilhamatillah pada kesempatan pagi hari ini duduk di depan para jamaah sekalian pada saya yang paling alim, saya orang yang paling pintar, orang yang paling baik, tapi untuk memenuhi daripada jadwal taklim di Ahad pagi di Masjid Jannah pada malam hari ini, sebelum saya teruskan adanya pengajian
pengajian ini, taklim ini, pembahasan pagi hari ini, saya mau menanya, hafal Pak doanya mau masuk masjid? Ingat nggak adab-adab orang ketika mau masuk masjid? Satu aja. Ntar kalau ada yang bisa tak kasih bakso semangkok. Ya. Apa malah beli? Coba Anton. Ada yang ingat nggak? Adab-adab orang ketika mau masuk masjid yang telah diajarkan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang enggak salah ingat kurang lebih hampir sebulan setengah yang lalu pernah saya sampaikan. Ada jamaah yang ingat. Sebutin satu ya. Baru apa? Bingung. Pedi. Hah? Apa itu? Awal dalam kita mau masuk kondisi masjid adab yang diajarkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang pertama kali kita jalankan sambil berdoa jalan ya Pak, karena apa? Saat ini masjid itu tempat yang paling istimewa di alam dunia. Salah satu kemuliaannya apa? Yaitu tadi, di mana tempat ini ketika memang saat ini tidak ada kita, malaikatnya Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjadi pengganti kita untuk menghuni daripada masjid. Karena baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan ketika kepengen tahu akan keistimewaan daripada masjid, menyematkan, menggambarkan bahwasanya rumah Allah yang saat ini ada ialah di alam dunia hanyalah masjid. Saking mulianya Pak. Jadi anggap masjid itu kondisinya saat ini tempat-tempat yang biasa, istimewa. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi wa bi ulumi wa bi karamati fid dharain. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Wa warada fi qouli Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan datang hadis kaulnya kanjeng Nabi ataupun sabdanya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, anau qala, bahwasanya beliau bersabda, yakni fi akhir zamani nasun min ummati yatunal masajid yaqutuna fiha khalaqan dzikrumud dunya hubbud dunya la tajalisuhum falaysa lillahi bihim hajatan. Salah satu hal yang perlu kita renungkan, kita muhasabah diri, kita mengintrospeksi diri kita saat ini. Sudahkah kita jauh dari sabda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang tadi saya bacakan? Gak usah saat ini kan saya yakin Pak Edi paham ya? Gak usah saya terjemahkan ya Pak Edi. Kan Pak Edi pintar bahasa Arab. Ya, apalagi para zikir. Kalau orang Arab kan gak usah pakai terjemahan Indonesia kayak gitu. Kita nonton. Kalau kita nggak terjemahan, apa itu? Makanya sedikit saya cerita, kadang-kadang orang Indonesia ketika di Arab udah dimarahin masih baca kalimatnya amin. Orang ketika udah lagi mau masuk masjid, cuman bukan ranahnya untuk jamaah yang datang ke Mekah, kan dimarahin sama askar, sama polisi Arab. Kalau sono kan namanya askar Pak, nggak ada tulisan polisi, nggak ada, adanya askar. Askar itu seorang polisi negara keamanan. Asal di lah tasbih biadal makom kata si jamaah dari Indonesia, amin, amin. Saya udah ketawa. Orang udah dibilangin Pak, Bu, jangan masuk di tempat ini. Ini nggak boleh dijaga sama jamaah yang nggak umroh. Amin, amin. Ada ya Allah, makanya
Usahakan Pak anak-anaknya jangan cuma kursus bahasa Inggris, bahasa Arab. Orang yang selama lagi pintar bahasa Inggris, cuma nggak bisa bahasa Arab. Lughatul Arabiyyah itu penting karena Pak Quran nggak ada bahasa Inggris. Pengertian daripada awal mula ketemunya apa namanya itu Quran dari Arab. Lihai mahir dalam bahasa Arab. Quran ketika dibaca pun walaupun enggak kita terjemahkan, ketika kita lagi duduk akan langsung dikasih paham oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nggak perlu mikir, oh ya ayat ini begini, oh ya tujuannya begini, gitu. Cuman kalau kita nggak paham akan bahasa Arab ya udah. Cuman hanya orang. Kata baginda Nabi ya, di akhir zaman akan datang di akhir zaman nasun manusia min ummati dari golongan umatku. Kelak di akhir zaman akan datang manusia dari golongan umatku ya tunal masajidah. Dia datang ke masjid-masjid. Datang itu ke masjid. Cuman yakmutuna fiha. Dia duduk di dalam masjid halakon. Dia berhalakoh ngumpul. Duduk kayak begini. Zikrumud dunia, dia senantiasa di dalam masjid ngobrolin bab dunia, bab bisnis, bab mobil, bab motor, bab rumah tingkat dan lain sebagainya. Kan udah ada sekarang Pak, saya sendiri gitu. Saya habis manakib ya paling setengah jam rutin semalam Selasa. Saya habis itu ngobrol. Iya Gus, usahanya ya. Jelas saya itu tergolong orang-orang seperti itu. Zikrumud dunia, dia duduk berhalaman dalam masjid, bukannya berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukannya bertadar membaca Quran, bukannya berbanyak baca tasbih, baca sholat dan sebagainya. Ketika duduknya malah ngobrol bab duniawiyah, zikrumud dunia, dia senantiasa menyebut-nyebut dunia. Makanya hati-hati Pak, ketika kita saat ini yang sering kemarin saya sampaikan, doa yang sangat mustajabah kan bainal adzan wal iqamah, manfaatin. Untuk apa? Gak usah minta rezeki banyak, gak usah minta duit segebok, gak usah minta rumah ada kolam renangnya, cukup kita manfaatkan ketika pengen berdoa. Berdoanya apa? Ya Allah ya Rob, ampunilah dosa-dosa saya, ampunilah dosa-dosa anak istri saya, ampunilah dosa-dosa saudara-saudara saya, baik yang masih hidup maupun yang sudah wafat, dan berkailah kehidupan saya. Kalau kita kan kadang-kadang tahu doa mustajabah bainal adzan wal iqamah, baik setiap sholat maktubah ataupun di sholat Jumat, bainal khutbataini, khutbah awal sama yang kedua, pasti diisi dengan ya Allah, berilah hamba rezeki yang lancar, berilah saya duit yang banyak. Jangan apalagi di masjid. Makanya doa kita belum diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum. Di masjid bukan kita berdoa meminta duit. Di masjid bukan kita pengen buat untuk meminta sesuatu yang berkaitan dengan dunia. Cuma di masjid khusus untuk kita manfaatkan untuk berzikir, bersolat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang akan penting. Terus gimana Pak Slamet? Doa-doa saya mulai sudah cukup ketika kondisi bangun malam, yang mulai sholat duha, karena sholat sunnah itu afdholiyahnya dalam aturan fikih lebih utama kita jalankan di rumah. Kalau di rumah silahkan Pak. Ya Allah, rumah saya sudah mulai bocor semua ya Rob. Tolong benerin. Ya, tolong benerin ya. Ya Allah. Kalau minta Pak Samad kelamaan. Ya Allah, saya kok kondisinya lagi butuh duit. Kasihlah dia duit ya Allah. Ya Allah. Ketika kita di rumah. Kalau kita berdoa ya Allah, saya berilah duit di masjid. Makanya saya kadang berpikirnya sama Mikael kan ditawain ya. Mikael kan ngomongnya, wah ini manusia minta duit bahaya ini. Orang disuruh bertafakur berzikir kepada Allah, malah mintanya duit. Karena masjid itu tempatnya berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan zikir dunia, bukan untuk berzikir kepada dunia. Wahubut dunia, selain daripada dia berkumpul menyebut-nyebut dunia, cuman dia ternyata dalam hatinya bukan cinta kepada Allah,
bukan cinta kepada Nabi Muhammad, cuman maksudnya masjid dia karena cinta kepada dunia. Kena kita Pak. Kalau nggak kena, nggak mungkin model-model muka kayak kita nggak kena sindirannya Kanjeng Nabi. Orang dunia kita di masjid pas begininya nggak jauh dari minta duit, minta solusi masalah. Coba bukan itu. Cuman apa? Berzikir kepada Allah Subhanallah. Alhamdulillah. Allahu Akbar. Allahumma sholli ala Muhammad wa sayyidina Muhammad. Makna arti dalam kita setiap datang ke masjid sebelum melaksanakan yang sholat maktubah. Karena kalau nyampe kitanya itu kondisi hati ini di masjid cuma nyebut-nyebut dunia, cinta kepada dunia, berarti kita kena sindiran ya Kanjeng Nabi. Ya fi akhir zamanin nasun min ummati ya tul masajid yaquluna fiha khalqan dzikruhum dunya wa hubbud dunya la tujalisu. Dunia tidak lain hanyalah apa? Falaisa billahi ta'ala, bukan karena untuk menggapai meminta ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Padahal jelas wudu kita lillah, salat kita lillah, iktikaf kita lillah. Jangan nyampe dikotori dengan bab-bab masalah duniawi. Karena waitul iktikaf di Masjidil Jannah lillahi ta'ala. Saya duduk berdiam diri sejenak di Masjid Nurul Jannah karena untuk meminta ridhomu ya Allah, ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Saya habis itu kita munafik. Tadi awal lama Mikael sudah dicatat, wah ini mudah mulai tobat. Ternyata saya habis selesai bacanya, ya Allah, saya lagi ruwet ya Allah. Istri saya lagi marah-marah minta duit. Jangan di dalam masjid. Boleh, cuman nggak afdal, nggak sesuai dengan niat kita dari rumah masing-masing masjid. Nggak diharamkan, nggak. Cuman apakah kita nggak malu? Niatnya kita ke sini kondisi kepengen untuk tadarruk kepada Allah, ta'abbud kepada Allah, muhasabah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, malah kita kotori dengan bab duniawi. Ya. Kalau toh butuh dunia meminta kepada Allah, cukuplah kita di rumah masing-masing kepada Allah. Jika sudah salat Tuhan, silahkan jalanin untuk meminta bagian kita, rezeki kita di alam khusus buat masjid kita pakai untuk mengadukan Allah Subhanahu wa taala, menyebut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kadang ketika saya masuk ke masjid duduk atau mau masuk sebelum duduk, kalau ada orang gini saya dengarin kadang, ini doanya apa ya? Ya Allah, saya minta rezeki yang luas. Ini kayaknya udah puyeng, saking puyengnya ini. Kalau nyampe nggak kontrol masjid dipakai buat meminta rezeki yang luas. Orang zikirnya aja udah makruh, menyebut dunia itu udah makruh. Dan dibenci sama Allah, malah minta rezeki yang luas, mobil yang mewah, rumah ada kolam renangnya. Alhamdulillah enggak. Kalau kalimat tasbih kan nyaman, subhanallah, 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 alhamdulillah, alhamdulillah. Bentuk wujud kita, syukur kita, terima kasih kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Syukur itu kan terima kasih, Pak. Terima kasih ya Allah. Saat ini ketakdirkan saya bisa masuk ke masjid. Makanya orang yang enggak berterima kasih kepada Allah itu senantiasa namanya apa? Wala in kafartum in adab asati, sesungguhnya siksa Allah itu sangat pedih. Pedihnya apa? Di dunianya saja sudah dimulai dikasih, kelak di akhirat akan lebih pedih lagi. Makanya jangan sampai ketika kita di masjid la tujalisum falaisalillahi ta'ala bihajatin, duduknya dia di dalam masjid tidaklah untuk mencari ridhonya Allah, akan tetapi duduknya kita di masjid hanya untuk meminta kebutuhan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Ketika memangnya butuh sesuatu di dunianya, jangan sampai kita minta di dalam masjid biar barangkali saat ini belum dikabulkan karena salah makom, salah tempat, salah makan. Ya, barangkali nanti rutin ketika minta di rumah, alhamdulillah cepat diwisabah, cepat diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Karena masjid itu sekali lagi saya ingatkan bukan untuk meminta ke dunia. Jangankan meminta, menyebut-nyebut aja kita itu sudah dimakhlukkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa idza arada al-khuruja talabu fa alaihim al-qadam bil isra wa huwa al-miswab. Ya Rabbana ta'rafna bi annana ta'rafna wa annana asrafna wa annana asrafna wa tub alaina tauba taksil li kulli hubba wa sunnana urati wa aminir rawati wa fir li walidina rabbi wa muludina wal ahli wal ikhwani wa sairil hilani wa kulladhi mahabbah aw siratin aw suhbah wal muslimina ajma amin rabbi idma fadla wa tamanna la biktisabi minna bil mustafa rasuli nahda bi kulli suni salla wa sallam rabbi alaihi adal habbi wa alihi wa sahbihi adad tasisubi walhamdulillahi bil bad'i wat tanani subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin masyaallah muslimin yang rahimani wa rahimakumullah. Kita maaf yang kelas-kelasnya kali biasanya sampai jam 6 saya cukupkan cuma sampai setengah 6 karena ada kewajiban saya yang lain. Untuk ke pasar biasa kalau saya kan urusan sobonya di pasar ya Pak Ji yang akhir kalau yang lain kan jangan ke pasar karena hasil hasilnya saya itu ada di pasar, apalagi yang saat ini saya terima amanah Allah Subhanahu wa taala berupa tempat ikhtiar saya yang baru di Pemda. Barangkali jangan nanti ke Kemenak, kalau ke Kementerian Agama ada warung depan itu warung 99 warung bakso mampir. Kalau hari pertama free, kedua bayar. Iya, dari orang manapun ketika pas pertama kali dia masuk, Pak, bukannya saya nolak rezeki, udah bawa duitnya. Biar warung saya tambah berkah. Karena apa? Kalau saya ingat, sesuai dengan apa yang diajarkan oleh guru saya, setiap kamu masih mampu untuk berbuat baik, jalanin. Ketika nggak mampu, jangan dipaksa. Paksain saat ini Allah mampukan saya. Insya Allah kalau Bapak-Bapak nanti sekali lagi ke Pemda ketemu kantor Kementerian Agama, sebelahnya hutan kota itu kan pas mau tikungan ada Kemenak, depannya warung 99. Saya ambil dari angka 99 itu dulu waktu saya di wisuda pas banget tahun 99, katanya tanggal 9 jam 9 akan ada kiamat. Kita sebagai orang yang saat itu lagi di panggung, dah bismillahirrahmanirrahim, wala haula wala quwata illa billah. Ketika memang saat ini Allah takdirkan untuk kiamat, ya silahkan, karena bumi ini milik Allah Subhanahu wa taala. Pak yang disampaikan pada hari ini banyak kesalahan, banyak kekhilafan, baik secara qauliyah, fi'liyah, amali saja ataupun tidak. Dari pribadi yang fakir dan bodoh ini mohon maaf yang seluas-luasnya. Saya akhiri usikum manusia taqwallah wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq wa fiikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.